wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa bertemu di base camp Makrodian Purwokerto, home sharing rutin periode kedua. Alhamdulillah bisa terlaksana walaupun kondisi turun hujan begitu lebat, tapi saya sangat berterima kasih tidak menyurutkan semangat dari para Makrodian semua. Mudah-mudahan kita bisa memperjuangkan ideologi MMM yang bertujuan bukan hanya uang semata, walaupun di dunia pasti orang butuh uang, tapi MMM tidak semata uang. MMM punya sebuah perjuangan mulia di mana menyatukan orang-orang seluruh dunia untuk saling berbagi satu sama lain yang diatur dengan sistem yang sangat canggih. Jadi tujuan utamanya yang saya pahami ada 3 pokok penting. Pertama, MMM melawan sebuah perbudakan. Sadar tidak sadar kita sebenarnya lagi diperbudak, tapi kita nggak kerasa diperbudak oleh konglomerat, orang-orang punya uang, mereka santai-santai, kita banting tulang. Ini perbudakan yang selama ini tidak terasa. Nah, ini perjuangan MMM sebenarnya arahnya ke sana. Yang kedua, melawan ketidakadilan sistem keuangan. Orang kecil pinjam dengan pengembalian bunga berbunga, sementara orang-orang yang punya duit tinggal menikmati hasilnya. Kan ini ketimpangan, ketidakadilan yang harus diperjuangkan oleh kita bersama, karena semakin banyak partisipan gabung di MM, kita sebenarnya lagi memperjuangkan ketidakadilan itu. Yang ketiga, menghapus budaya uang sama dengan hutang. Jadi ketika semua orang sudah bergabung dalam komunitas MM, itu sudah nggak ada istilah utang-hutang, mengganti dengan uang sama dengan bantuan. Jadi setelah kita masuk di sistem, kita saling membantu, udah nggak kepikir utang. Jadi mengubah paradigma uang sama dengan hutang, dirubah menjadi uang sama dengan bantuan. Makanya ini sangat penting kita mengajak orang-orang untuk bergabung sebenarnya untuk merubah kebiasaan uang sama dengan hutang, dirubah menjadi uang sama dengan bantuan. Kan sesuatu yang sangat mulia. Cuman konsep seperti ini dalam konteks saat ini adalah hal baru, yang mana ketika kita bicara MMM, banyak orang negatif pikirannya. Padahal ini sebuah konsep yang sudah dibuktikan dari tahun 1994, sudah 27 tahun dan sudah 118 negara loh. Jadi MMM bukan proyek kecil, bukan proyek main-main. 118 negara dengan dana bantuan dari SPM yang saya tahu itu 114 miliar US dollar, bukan rupiah, yang diselenggarakan untuk ke sebuah perjuangan ini. Makanya ya saya mengajak marilah kita berpartisipasi, di samping yang sudah punya akun berpartisipasi PH, berpartisipasi saling membantu ke sistem, ke teman-teman yang lain, mengajak orang baru. Jadi kita semakin kuat, karena ini sebuah perjuangan mulia sebenarnya. Kalau kita benar-benar niat berjuang secara bahasa agawane jihad ekonomi lah katakanlah, lah bahasa bisnisnya ya kita saling mengisi satu sama lain. Mungkin itu saja sekedar prolog untuk sharing. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk MMM khususnya Banyumas Raya ke depan mau bagaimana, kita tergantung kita semua. Jadi masukan dan apa yang dari rekan-rekan Makrodian semua ada unek-unek, monggo dipersilahkan. Ya Pak. Ya, sebutkan nama dan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya member Muhammad Agus Salim. Saya jadi member MMM sudah sejak per awal Maret 2016. Jadi saya sudah PH sekitar 3 kali dan alhamdulillah sudah
bantuan dari MMM. Terima kasih buat MMM. Akan tetapi ada sedikit pertanyaan untuk MMM sendiri, terutama untuk Bapak Manajer. Pertama, itu apakah di dunia kapitalis hubungannya dengan uang sama dengan hutang itu memang sudah cukup dominan di Indonesia. Kemudian yang kedua, langkah kita mengubah dunia ini, kita kadang-kadang terkendalanya utamanya di masa-masa kita mau GH, Pak. Jadi ketika kita mau GH itu sedikit, mohon maaf, sedikit agak sedikit terhambat, manakala ketika sistem ini sedang tidak fair, maksudnya sistem ini sedang tidak on. Seperti kemarin yang terakhir itu sampai nunggu 1 bulan ya. Itu jadi ini usahakan dari pihak MMM ini untuk mengurangi keterlambatan itu, sehingga partisipan yang mau masuk ini ya semakin hari ini semakin bertambah banyak. Itu saja dari saya sampaikan. Salam MMM untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masukan dari new partisipan. Inspirasi menit. 6. Baru 6 menit. Terima kasih untuk pertanyaan dari sahabat Mafrodian Agus Salim. Pertanyaan itu sebenarnya sudah terjawab. Saat ini sudah luar biasa. MM sudah secara sistem sudah bagus, dan detek akun Zong sudah hampir tidak ada. Karena ketika sekarang diinstruksikan semua pakai Bitcoin. Bitcoin itu otomatis. Jadi ketika jenengan ada GH itu langsung ya, Mas Melka sudah GH 2 kali kan, terbukti langsung. Dan ketika si partisipan lain yang membantu sudah transfer, walaupun tidak mengkonfirmasi, itu sistem sudah otomatis mengkonfirmasi. Jadi sistem tahu orang yang asli atau orang yang palsu, itu tahu. Jadi secara pertanyaan itu perkembangan saat ini sudah luar biasa. Jadi ini momen yang bagus kita menjadi pelaku sejarah. Kita pelaku sejarah. MM besar berarti kesuksesan kita. Kan selama ini kita ikut apa, bisnis BO dan lain, kita ngekor. Ya, ini sekarang kita lagi berintis, jadi kita pelaku sejarah. Seandainya kita besar, kita posisi pelaku, bukan pengekor gitu. Gitu. Jadi sekarang saya rasa sudah gak ada keraguan lah. Ya. Cuman PHGH ya rilis date, ketika rilis date selesai GH langsung cair. Gitu. Ya. Ada. Nah, terus malah yang barusan menjalani PHG kan mau ada. Satu pertanyaan lagi. Ya. Berarti kalau sekarang berarti sistem makronya ini masih seperti dulu, apa masih 30% deal, apa ada perkembangan lagi kira-kira? Untuk saat ini untuk akun baru ada 3 bonus, Mafro 50%, Mafro welcome, bonus welcome, sama bonus PH pakai Bitcoin. PH ketika PH pakai Bitcoin ada tambahan 3%. Kemudian Mafronya sendiri 50%. Terus bonus welcome-nya tergantung besar kecilnya PH. Naik PH di bawah 5 juta $20 ya, 20 US dollar. Ada di saya ada printnya itu, ngeprint yang misal sekian $20, sekian lagi $50, sekian lagi $100. Jadi kalau 40 juta ke atas itu $100 tambahannya. Jadi sekarang sebenarnya kondisinya sudah luar biasa, ya luar biasa stabil. Pak Siri. Sang menit. Sistem baru, Sangat. monggo. Salah mendaftar. Salam daftar bagaimana? Sang menit wis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan nama saya Kusworo, partisipan MMM yang mungkin nggak jauh beda dengan Pak Agus, mungkin Pak Agus kemarin ya Pak, saya Ya. April mungkin. Atau pertanyaan sekarang itu sedikit saja, itu masalah penggunaan Bitcoin itu untung ruginya apa, gimana? Soalnya ketika Mafro saat GH Bitcoin lagi tinggi itu jelas ada untungnya, tapi bagaimana ketika GH itu Bitcoin itu lagi posisi lagi turun, Ya. itu bagaimana itu?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Bitcoin sebenarnya pasar yang kondusif dan pasar yang positif. Jadi sebenarnya kuncinya di ketahanan kita tentang pencairan rupiah. Ketika GH posisi lagi nilai Bitcoin tinggi kan untung. Tapi ketika GH di posisi Bitcoin rendah, ya jangan dulu dicairkan lah. Ditunggu sampai nilai Bitcoinnya tinggi. Ini pasar bagus Bitcoin sebenarnya loh. Pasar bagus lebih bagus dari jualan tinjo. Benar. Lebih bagus dari jualan. Dimungkinkan situ kan kalau belum ditarik kan berarti kan masih utuh. Masih bisa naik. Bisa naik. Menunggu sampai naik Iya. berarti. Burung tak Bisa ide naik. Yang penting ketika posisi rendah nunggu tinggi, ketika tinggi langsung jual, tapi jangan dicairkan dong. Jangan dicairkan, tapi ibaratnya pingpong ke rupiah ke Bitcoin, rupiah ke Bitcoin. Jadi ketika jenengan posisi GH masuk Bitcoin nilainya tinggi, ya. Tarik ke rupiah. Itu tarik ke rupiah jangan dicairkan, tapi tarik ke rupiah. Setelah ke rupiah nunggu Bitcoinnya turun, beli lagi Bitcoin. Jadi uangnya masih di situ. Jangan dicairkan. Itu jenengan untungnya gede. Jadi ini sebenarnya MM sebenarnya bisnis dua kali loh. Bisnis di Bitcoin sama bisnis MM sendiri. Jadi sambil nunggu PH dapat perintah transfer, kita main Bitcoin loh. Gitu loh. Jadi sebenarnya bisnis yang sangat bagus di Bitcoin lebih bagus dari bisnis real loh. Bisnis real. Karena bisnis real kan faktor kerugiannya juga kalau lagi ya kayak petani jual saya sebenarnya banyak pengalaman yang membuat saya termotivasi untuk bisnis seperti ini. Karena apa? Ketemu orang katanya utang bank 15 juta buat nandur kentang apa ya, ternyata kentangnya didol kuruni 10 juta. Mau secara hitungan duit B sudah rugi 5 juta, belum tenaga, belum dan lain-lain ya. Belum bunganya. Itu kenyataan loh. Itu kenyataan dan inilah yang dinamakan oleh MMM itu perbudakan modern. Ketidakadilan, orang yang punya uang enak-enakan dapat bunga pembayaran tiap bulan, ya sementara kita banting tulang. Jadi perbudakan dan ketidakadilan ini yang lagi diperjuangkan oleh MMM. Gitu. Jadi Ya sih abang. orang nyaman dengan aktivitas keseharian. Jadi yang sebagai buruh ya nikmat dengan buruhnya, pedagangnya nikmat. Jadi bukan target uang, karena uang sudah tersistem di MM. Yang penting kita jangan apa ya, jangan ketika GH masuk Bitcoin jangan langsung dicairkan ketika kira-kira posisinya lagi rendah. Ditahan, karena Bitcoin itu fluktuatif mas, fluktuatif, orang-orang mungkin turun terus, pasti tunggu sejam 2 jam pasti naik lagi gitu. Jadi kayak grafiknya kayak gergaji kan dari bawah langsung ke atas naik terus kan, walaupun turun naik, tapi posisi turun naiknya turun naik loh, turun naik. Jadi reket tapi semakin ke atas. Jadi ketika bilang rendah pasti besok naik gitu. Nggak mungkin turun. Jadi grafiknya grafik turun naik tapi semakin naik. Kayak nilai harga emas, kan harga emas naik terus kan, walaupun katanya lagi murah, paling murah sesaat, ntar turun sebulan 2 bulan naik lagi. Jadi nilai uangnya akan semakin naik. Ya sebenarnya sama seperti uang kertas kita. Dulu 10 perak, kemudian jadi 100. Sekarang malah ada yang 200.000 kan, ada yang 1 juta, kan nilainya saja yang naik. Cukup saya kira ya, 10 menit tuh. 3 bulan.